SPT-MSI peserta Latsar Kemendikbud golongan 3 angkatan 33 kelompok 2. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang pimpinan di jurusan peternakan terkait dengan wawasan kebangsaan yang dalam kaitannya dengan core value seorang ASN yang berakhlak. Terima kasih. Saya Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Patimura. Nama saya Dr. Peter Mariano Sedilimase, SPT MP. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai seorang pimpinan di jurusan peternakan ini. Yang pertama Pak, bagaimana sih cara Bapak dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada staf Bapak dalam hal ini staf dosen? Ya, terima kasih Saudara Riri. Pancasila adalah dasar negara yang wajib hukumnya kita sebagai warga negara yang baik harus menguasai dulu apa itu nilai-nilai Pancasila. Dengan penguasaan nilai-nilai Pancasila, baru kita dapat mengaktualisasi itu, mengimplementasikan itu baik kepada diri sendiri maupun kepada staf saya. Ya, saya adalah seorang pemimpin yang ditugaskan oleh bangsa untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dengan demikian, yang paling utama dasar kehidupan kita adalah Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila kita kenal itu ada 5 sila. Dan 5 sila itu harus melekat dalam diri seorang PNS, apalagi sebagai seorang dosen yang notabene-nya adalah seorang yang harus mengajar, mendidik, dan membimbing kader-kader pimpinan bangsa. Saya sederhana saja di dalam mengimplementasikan Pancasila itu dan meminta untuk semua staf saya melakukan, yaitu yang pertama, sebagai contoh sila pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus diwujud nyatakan, karena dengan adanya takwa kepada Tuhan, berarti semua orang itu akan bekerja dengan rasa takut Tuhan. Dia dengan imannya, baik itu Muslim maupun Kristen, dia punya Tuhan yang mengajarkan dia lebih baik. Sehingga dengan ketakwaan kepada Tuhan, kita meminta dia untuk bagaimana bisa mengaktualisasikan itu sebagai seorang yang beriman, yang bertakwa, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila yang ada pada sila pertama itu dia bisa melakukan. Dan yang paling terakhir yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial, bagaimana saya mengajak untuk semua staf itu bertingkah adil. Ya. Jika ada staf yang melakukan sesuatu pelanggaran yang salah, harus dilakukan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi bukan hanya pada satu staf, semua staf harus mendapat perlakuan yang sama. Sehingga semua orang menganggap bahwa dia merupakan bagian dari kehidupan keluarga bersama dan bersedia untuk membangun. Yang paling utama, Pancasila bisa merekatkan semua yang ada di dalam jurusan ini, baik itu para dosen, pegawai, maupun mahasiswa yang merupakan bagian inti dari jurusan ini. Terima kasih. Selanjutnya Pak, seperti apa bentuk pengamalan nilai Pancasila yang dilakukan oleh seorang dosen dalam kaitannya dengan core values seorang ASN yang berakhlak? Contohnya Pak, ASN yang loyal dalam hal ini dosen. Seperti apa Pak? Ya. Kalau berbicara tentang hal ini, mungkin tadi saya sudah singgung di jawaban yang pertama tadi ya. Jadi bagaimana tinggal mengaktualisasi nilai-nilai itu kalau sudah ada dalam diri seorang ASN, termasuk saya, dan juga siapapun yang bertanggung jawab menjadi ASN, dia harus mampu mengimplementasi, mewujudkan. Jadi tidak hanya berteori, tetapi dia bisa melakukan itu. Contoh-contoh sederhana yang tadi saya katakan. Dia harus betul-betul melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai dosen bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Ini bagian kita untuk mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab dalam koridor Pancasila tadi. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan itu lewat aksi-aksi nyata kita ya, aksi-aksi nyata kita pada saat kita mengajar misalnya, kita kan dosen, kita mengajar, kita bisa membawa apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang berpancasilais, bisa mewujudkan itu di tengah kehidupan mahasiswa. Pada saat perkuliahan misalnya, dia betul-betul bisa mengajak mahasiswa ke 4 sila yang tadi saya ajarkan. Itu contoh bukti. Jadi bukan hanya mengajar, ya, bukan hanya memberikan ilmu, tetapi dia mampu untuk memberikan dia mampu untuk memberikan contoh dan teladan. Dia mampu memberikan sebuah bukti nyata bahwa Pancasila itu memang penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang terakhir Pak,
bagaimana nih caranya Bapak sebagai seorang dosen dalam hal ini untuk mengimplementasikan nilai bela negara kepada mahasiswa? Iya. Untuk konsep bela negara ini kan tergantung dari kacamata. Kita mulai dari sisi mana. Bela negara bukan berarti kita memegang senjata dan kita berperang. Seperti tahun dulu kita punya pahlawan-pahlawan ya, baik pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi dan sebagainya. Mungkin waktu sekarang ini kita tidak seperti itu. Wujud nyata dari bela negara ini yang pertama, saya inginkan kita tanamkan betul rasa cinta kepada negara dan bangsa. Itu dulu yang paling pertama. Karena dengan ada rasa cinta, mereka akan mampu melakukan kegiatan yang lebih besar. Yang paling contoh sedang kecil ya, misalnya mahasiswa tugasnya pun belajar. Dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ke depan. Kita belajar untuk dia, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang dia dapat dengan cara ada karya ilmiah, lomba karya ilmiah, ya, ada lomba-lomba yang bisa membangkitkan dia, meningkatkan atau dia bisa mewujudkan apa yang dia dapat di bangku studi, dia bisa mengimplementasikan itu. Dia mengikuti lomba, baik itu lomba ilmiah maupun lomba-lomba non kurikuler yang lain, ya, ada olahraga, ada lain-lain. Tapi di situ yang paling inti bukan masalah lombanya yang kita utamakan, tapi bagaimana dia bisa berperan. Dia bisa berperan menunjukkan bahwa dia adalah seorang kader bangsa yang siap menggantikan kita ke depan. Kita belum sampai tingkat nasional ya, memang ada juga karya-karya ilmiah tingkat nasional, tapi kita mulai dari yang paling kecil. Misalnya di tingkat fakultas, sementara melakukan lomba tulis karya ilmiah, kita mengutus. Dengan adanya utusan yang kita berikan, berarti mereka merasa bahwa mereka dihargai. Mereka dihargai, mereka diberikan kesempatan untuk bagaimana mengembangkan jati diri mereka. Setelah mereka berkembang, saya yakin mungkin sekarang mereka belum sampai tingkat internasional, tapi kalau mereka sudah berhasil dari hal-hal yang sekecil ini, mereka akan memiliki sebuah kualitas yang baik, terutama mentalitas terbentuk, dan mereka bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, Pak, terima kasih Pak untuk wawancara di hari ini. Kenalkan dulu, nama saya Gabriela Mahditia. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 33 Kemendikbudristek.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Windy Mose, peserta pelatihan dasar CPNS Kemendikbudristek gelombang 3, angkatan 33, kelompok 2. Di hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Kepala Laboratorium Ekologi Dr. Handi Leimena, tentang wawasan kebangsaan dan nilai berakhlak di lingkungan kampus. Terima kasih kesediaannya telah menjadi narasumber saya di siang hari ini. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait wawasan kebangsaan dan nilai berakhlak di lingkungan kampus. Yang pertama, menurut Bapak, apakah penting kita selaku ASN untuk memahami wawasan kebangsaan, misalnya sejarah bangsa, NKRI, dan Undang-Undang 1945? Sebagai ASN perlu, karena yang namanya wawasan kebangsaan itu kan terkait dengan cara pandang individu, cara pandang kelompok yang mendahulukan sebenarnya persatuan dan kesatuan. Kalau dari segi sejarah harus tahu gitu bahwa kemerdekaan Indonesia ini sekarang NKRI terutama itu terbentuk karena hasil perjuangan pahlawan-pahlawan dulu. Dulu kalau tidak ada perjuangan kita sudah kepisah jadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi karena ada begitu, jadi akhirnya harus penting supaya tahu gitu asal muasal terbentuk NKRI. Dan diharapkan NKRI tidak sampai sekarang ini, dia akan berlanjut terus dalam bentuk kesatuan. Makanya ASN harus dukung itu wawasan kebangsaan, ya, mendahulukan misalkan kepentingan bersama daripada kelompok, misalkan terus harus Baiklah Bu, demikian pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktu. supaya kita tidak kepisah jadi negara-negara ini. Jadi penting, malah harus bikin keampan bila perlu. Terima kasih. Ya Bapak, pertanyaan saya selanjutnya, menurut Bapak, apakah semua staf Bapak yang ada di Laboratorium Ekologi FMIPA Unpati telah mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan, yaitu core berakhlak? Sebenarnya bukan hanya di lab sih, tapi semua itu harus punya tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di lab juga begitu kan, pakai untuk penelitian dosen, penelitian mahasiswa, praktikum. Jadi ujungnya itu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan bagi pengguna jasa itu. Selain itu misalkan kayak tadi, yang sifatnya juga harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan itu, yang harus kompeten juga supaya bisa terus dipakai di masa berikutnya juga. Kemudian harus kolaboratif, apalagi sekarang misalkan MBKM misalkan itu tuntutan kita di universitas, jurusan sampai di slide itu harus bisa kolaborasi dengan misalkan instansi lain yang mendukung industri, misalkan UMKM misalkan. Jadi ya kalau sekarang harus sih supaya ke depan tujuan pelayanan itu bisa mencakup juga semua lapisan masyarakat, bukan hanya mahasiswa misalkan, bukan hanya pekerja tapi juga industri, masyarakat biasa juga terkena imbas itu dampak dari penerapan ini tadi akhlak. Itu kira-kira jawabannya yang ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi selaku Ketua Laboratorium Ekologi FMIPA Unpati atas kesediaannya saya hari ini. Demikian video saya. Terima kasih.